Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أبنائي وأحبائي الطلاب والطالبات أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان أيها المسلمون والمسلمات Alhamdulillah wa syukurulillah, muji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, keafiatan sehingga kita masih dapat bersama-sama menambah ilmu pengetahuan. Pengajian kita pada pagi hari ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Ila qala tafsir surati Al-Imran wa hiya madaniyatun. Surah Al-Imran yaitu surah yang ketiga di dalam Al-Quran. Surah yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran. Al artinya keluarga. Keluarga Imran. Surah keluarga Imran. Membicarakan keluarga Imran. Wahia madaniyatun, diturunkan setelah hijrah. Lianna sadraha ila 83 ayah minha nazala fi wafdi Najran. Karena sadraha permulaannya, sadraha dadanya, maksudnya permulaannya, karena dada di depan maka digunakan sadrun karena permulaannya. Sampai 83 ayat. 83 sampai 83 ayat. Minha daripadanya nazala fi wafdi Najran, turun pada tentang membicarakan utusan Najran. Wa kana qudumuhum fi sanati tis'in minal hijrah, dan kedatangan mereka pada tahun ke-9 daripada hijrah. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang, nanti akan dijelaskan. Kama sayati bayanu dzalik, sebagaimana yang akan datang penjelasan yang sedemikian inda tafsiri ayatil mubahalah minha insyaallah. Akan datang nanti penjelasannya mengenai tafsir ayat mubahalah. Mubahalah yaitu saling sumpah menyumpah di antaranya. Insyaallah. Najran. Najran pada waktu itu negeri Nasrani. Itu Najran.
termasuk Habsyah, termasuk Raja Najasyi, Raja Habsyah. Itu Nasrani. Yang Nabi awalnya ingin hijrah ke Habsyah. Najran ini satu laluan ke Habsyah. Najran di dekat Yaman. Ini dulu pada waktu itu negeri Nasrani, sama dengan negeri Habsyah pada waktu itu. Kalau Madinah negeri Yahudi. Pada waktu itu yang ada di Madinah Yahudi, bukan Nasrani. Tidak ada Nasrani di Madinah. Yang ada Yahudi. Nasrani adanya di Habsyah, di Najran, di Yaman, di Syam pada waktu itu. Di Mesir juga Nasrani campur dengan Yahudi. Waqad zakarna ma warada fi fadliha ma'a suratil Baqarah awwalal Baqarah. Sesungguhnya kami telah jelaskan mengenai fadilatnya bersama surah Al-Baqarah pada awal surah Al-Baqarah. Sudah dijelaskan mengenai fadilat surah Al-Imran dan surah Al-Baqarah di awal tafsiran surah Al-Baqarah. Kalau ingin mengetahuinya dibaca awal surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Ini huruf-huruf yang tidak ada siapapun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya Al-Qur'an ini tidak bisa ditiru. Karena ada huruf-huruf di awal surah itu rahasia. Hanya Allah yang mengetahuinya. Dan itu yang kedengarannya di telinga juga bagus. Alif Lam Mim. Nah, bagus didengar kan? Coba kalau Alif Lam Dot, tidak bagus kan? Nah. Jadi tidak bisa ditiru Quran ini. Karena ada huruf-huruf di awal surah itu mengandung rahasia yang mengetahuinya hanya yang punya kalam. Hanya Allah Subhanahu wa taala, dia yang punya bahasa, dia yang punya ucapan. Maka dia saja yang mengetahuinya. Kalau manusia tidak bisa. Makanya tidak bisa ditiru. Nanti tidak bisa, kedengarannya tidak bagus. Seperti alif nun sin, tidak bagus kan dengaran. Allah la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha mentadbir ciptaannya atau alam semesta ini. Nazzala alaikal kitab. Dia menurunkan ke atasmu al-kitab. Maksudnya Al-Quran. Bilhaq, dengan kebenaran. Musaddiqan, membenarkan. Lima baina yadaihi, kitab-kitab yang ada sebelumnya. Wa anzala taurata wal injil,
dan dia menurunkan Taurat dan Injil juga. Min qablu, dari sebelum, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa anzalal furqan, dan dia menurunkan furqan, pembeda di antara yang hak dan yang batil. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, lahum azabun syadid, bagi mereka itu siksaan yang pedih. Lahum azabun syadid, bagi mereka itu siksaan yang sangat kuat. Wallahu azizun, dan Allah maha mulia, dzuntiqam, yaitu yang membalas hamba-hambanya yang tidak beriman. Qad zakarnal hadis al-warida fi anna ismallahil a'zam fi hatainil ayataini, sesungguhnya telah kami sebutkan hadis yang datang bahwa sesungguhnya nama Allah Al-A'zam, nama Allah yang agung. Kan dia ada 99 nama. Berbeda pendapat di kalangan para ulama mengenai Al-Ismul A'zam, nama yang agung. Di antara nama-nama yang agung itu ada satu nama yang teragung. Ismullahil A'zam dalam dua ayat ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Inda tafsiri ayatil kursi, wa qad taqaddama al-kalamu ala qawlihi. Ini ketika mufassir mentafsirkan ayat kursi. Di sana dijelaskan bahwa Allah itu adalah Ismullahil A'zam. Allah itu nama Allah yang teragung. Yang ada di ayat kursi dan yang ada di alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qad taqaddama al-kalam ala qawlihi alif lam mim fi awwali suratil Baqarah bima aghna an i'adatihi. Jadi sudah dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan alif lam mim. Itu sudah dijelaskan di surah Al-Baqarah bahwa Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang mengetahui apa yang dia inginkan daripada yang sedemikian. Dari alif lam mim itu hanya Allah yang mengetahui maknanya, tafsirannya, rahasianya. Itu sudah dijelaskan di surah Al-Baqarah. Maka itu sudah mencukupi, tidak perlu diulang. Wa taqaddamal kalamu ala qawlihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum fi tafsiri ayatil kursi. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum juga sudah ditafsirkan di ayat kursi. Karena dia sama. Tapi jadi tidak perlu diulang katanya. Wa qawlu ta'ala nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Yani nazzala 'alaikal qur'ana ya Muhammad bil haqq. Maksudnya nazzala 'alaikal Qur'an. Dia menurunkan
ke atasmu Al-Quran, wahai Muhammad, bilhaq, dengan benar. Alkitab di sini maksudnya Al-Quran. Ay la syakka fihi wala raiba. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan padanya. Bal huwa munazzalun. Akan tetapi dia diturunkan min indillah, dari sisi Allah. Nazzalahu bi'ilmihi. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat menyaksikan. Para malaikat menyaksikan turunnya Al-Quran. Para malaikat, terutamanya malaikat Jibril, karena melalui perantara dialah turunnya Al-Quran. Para malaikat ini menjadi saksi bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi yang dimaksudkan Alkitab di situ adalah Al-Quran. Pendapat yang kuat. Wa qauluhu musaddiqan lima baina yadayhi, ay minal kitabil munazzalati qablahu minas sama' ala ibadihil anbiya, fahiya tusaddiquhu bima akhbarat bihi wa basyarat. Al-Quran membenarkan isi kandungan kitab-kitab yang sebelumnya, yang diturunkan sebelumnya dari langit ke atas hamba-hamba Allah dan para nabi. Maka Al-Quran ini membenarkan apa yang diceritakan dan apa yang digembirakan. Jadi Al-Quran membenarkan isi kandungan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil. Artinya bahwa apa yang ada di Zabur, Taurat, Injil ada di Quran. Apa yang ada di Quran ada di Zabur, Taurat, Injil. Cerita-cerita, contohnya ciptaan manusia. Cerita penciptaan Adam dari tanah, penciptaan jin dari api. Itu ada sama ceritanya di Zabur, di Taurat, di Injil, sama dengan yang di Quran. Cerita-cerita yang terdahulu mengenai surga, neraka, mengenai siksaan, mengenai dosa pahala, sama. Maka Al-Quran ini membenarkan isi kandungan kitab yang turun 3 itu sebelum Al-Quran. Jadi isinya sama. Kemudian suhuf itu juga Al-Quran sebagai musaddiq, sebagai muhaimin ke atas kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi dia sama. Sama dari segi tauhid, mengajak kepada mengesahkan Allah. Tidak ada di antara kitab-kitab itu yang mengajak taslis, trinitas, itu tidak ada. Itu hanya buatan, ciptaan manusia. Tidak ada di dalam kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Tidak ada yang mengatakan Tuhan itu 3.
tapi satu. Tuhan itu satu, tapi tiga. Tidak ada. Itu hanya rekayasa manusia. Tidak ada. Kitab yang 4 itu mengatakan ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus, ada yang mentuhankan manusia, tidak ada. Jadi sama isinya, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi itu sama semuanya. Kalau ada di antara kitab yang 4 itu mentigakan Tuhan, maka itu buatan manusia. Kalau yang aslinya tidak ada. Dia sama dengan Quran, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun furuknya mungkin ada perbedaan. Mungkin dari segi cara beribadah ada perbedaan. Tapi yang asal yaitu akidah, yaitu tauhid, itu sama semuanya. Maka Al-Quran ini membenarkan. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada mentigakan Tuhan, otomatis kitab-kitab yang sebelumnya yang 3 itu juga tidak ada. Karena Al-Quran ini membenarkan, mengulang isi kandungan kitab-kitab yang 3 sebelumnya. Musaddiq, membenarkan isi kandungan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Suhuf yang diturunkan dari segi tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang menyekutukan Allah, memperanakkan Allah, membapakkan Allah, maka itu buatan manusia, tidak turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatusaddiquhu bima ukhbirat bihi wa busyirat fi qadimiz zaman wa huwa yusaddiquha li'annahu tabaqa ma ukhbirat bihi wa busyirat minal wa'di minallah bi irsali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inzalil Qur'anil azim alaihi. Kitab sebelumnya menjelaskan bahwa akan lahir nabi yang terakhir. Kitab-kitab sebelumnya bahwa nabi ini akan dibekali dengan kitab Al-Quran. Itu ada di kitab-kitab yang sebelumnya. Ada penjelasan, bahkan disebut namanya langsung. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dengan namanya sekali disebut oleh Nabi Isa alaihi salam, menceritakan murid-muridnya, masyarakatnya, bahwa akan datang nabi setelahnya. Langsung disebut namanya Ahmad. Tapi itu sudah tidak ada sekarang. Di Injil yang sekarang, di Bible yang sekarang, sudah tidak ada, sudah dihapus. Sudah dihapus oleh pendeta yang dulu. Dihapus ayat itu yang ada di dalam Injil itu. Makanya kata para ulama, kalau ayat itu masih di dalam Injil sampai sekarang, niscaya semua orang Kristen akan masuk Islam. Tapi sudah dihapus, sudah dibuang dari kitab yang asli.
Wa qauluhu wa anzalat Taurat ay ala Musa bin Imran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat ke atas Nabi Musa bin Imran. Wal Injil ay ala Isa bin Maryam alaihi wassalam. Injil diturunkan ke atas Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Min qablu ay min qabli hadzal Qur'an, dari sebelum Quran ini. Jadi Allah menjelaskan di sini Taurat dan Injil. Tidak dijelaskan Zabur. Di ayat yang lain ada penjelasan mengenai penurunan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Tapi di sini penjelasan mengenai penurunan kitab Taurat dan kitab Injil sebelum Al-Quran. Hudal linnas ay fi zamanihima, petunjuk bagi manusia pada zaman mereka berdua. Jadi Taurat petunjuk bagi manusia di zaman Nabi Musa bin Imran. Injil petunjuk bagi manusia tapi di zaman Nabi Isa bin Maryam. Kalau zaman kita sekarang ini sudah tidak menjadi petunjuk karena sudah diganti dengan Al-Quran. Nah, sudah diganti. Jadi hukum-hukumnya itu sudah tidak boleh lagi digunakan dan tidak boleh lagi dibaca karena sudah diganti dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat, yaitu umat Nabi Musa, wajib untuk berpindah kepada Al-Quran, untuk berpindah kepada Islam, keturunannya, turunan-turunan mereka, atau orang-orang Yahudi yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat sebagai petunjuk bagi umat manusia dulu di zaman Nabi Musa bin Imran. Kalau sekarang sudah tidak. Kalau sekarang ini Al-Quran sudah digantikan dengan Al-Quran. Dan Taurat yang asli sudah tidak ada. Sudah berubah. Sudah dirubah-rubah. Maka tidak boleh lagi dibaca. Kitab Taurat yang kalau masih ada tapi sudah dirubah-rubah tidak boleh dibaca lagi. Begitu juga Injil. Injil yang sekarang sudah berubah, sudah banyak perubahan, tidak boleh lagi dibaca. Sudah dimansuh dengan Al-Quran. Kalau sekarang Al-Quran. Jadi hudal linnas ay fi zamanihima, petunjuk bagi umat manusia, tapi pada zaman mereka berdua. Taurat pada zaman Nabi Musa, Injil pada zaman Nabi Isa. Begitu habis zaman itu, kemudian pengutusan Nabi akhir zaman, kemudian diturunkan kepadanya lagi kitab, maka kitab-kitab sebelumnya itu sudah menjadi mansuh. Dimansuhkan dengan Al-Quran. Maka mereka sekarang berkewajiban untuk pindah kepada Al-Quran. Wa anzalal furqan wa huwal fariq bainal huda wal dhalal wal haqqi wal batil wal ghayyi wal rasyad. Al-furqan artinya al-fariq, pembeda. Al-fariq bainal huda wal dhalal, pembeda di antara petunjuk dan kesesatan. Wal haqqi wal batil, dan petunjuk, pembeda di antara yang benar dengan yang batil. Wal ghayyi war rasyad, dan pembeda di antara
kesesatan dan kebenaran. Bima yadhkuruhullahu ta'ala minal hujaji wal bayinat wad dalailil wadihat. Bima yadhkurullah, dengan apa yang disebutkan oleh Allah, minal hujaji wal bayinat, daripada dalil-dalil, bukti-bukti dan penjelasan. Wad dalailil wadihat, dan dalil-dalil yang jelas. Wal barahinil qati'at, dan bukti-bukti yang tegas. Wa yubayyinuhu wa yuwaddihuhu wa yufassiruhu wa yuqarriruhu wa yurshidu ilaihi wa yunabbihu alaihi min dzalika. Yubayyinuhu, menjelaskannya, wa yuwaddihuhu, dan menjelaskannya, wa yufassiruhu, dan mentafsirkannya, wa yuqarriruhu, dan menetapkannya, ursyidu ilaihi, dan memberi petunjuk kepadanya, wa yunabbihu alaihi, dan memberi peringatan ke atasnya, min dzalika, daripada yang sedemikian. Wa qala Qatadatu wa Rabi'u bin Anasin al-furqanu hahuna al-Qur'an. Yang dimaksudkan dengan al-furqan, pembeda, di sini adalah Al-Quran. Kata Imam Qatadah, Al-Imam Rabi' bin Anas. Fa inna hahuna Al-Quran. Wa ikhtara Ibnu Jarir annahu masdar hahuna litaqaddumi dzikril Quran. Jadi di sini pendapat para ulama yang dimaksudkan dengan furqan di sini adalah Al-Quran, karena disebutkan sebelum ini adalah Al-Quran. Fi qawlihi nazzala alaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya dia menurunkan Alkitab ke atasmu. Alkitab maksudnya Al-Quran, bil haq, dengan kebenaran. Wa wal Quran. Wa amma ma rawahu ibnu Abi Hatimin an Abi Salihin anal murada bil furqani yauna at-Taurat fa dhaifun. Dhaif. Ada pendapat mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan furqan di sini adalah kitab Taurat. Maka itu dhaif. Aidan litaqaddumi dzikri Taurat, juga kenapa dia berpendapat yang dimaksudkan di sini adalah Taurat, karena ada juga disebut Taurat sebelumnya. Wa qaulu ta'ala innal ladzina kafaru bi ayatillah ay jahadu biha wa ankaruha wa raddauha bil batil. Jahadu biha, mereka mengingkari dengannya, dan mereka mengingkarinya, dan mereka menolaknya dengan kebatilan. Lahum azabun syadid ayyaumal qiyamah, bagi mereka itu siksaan yang sangat kuat nanti pada hari kiamat. Wallahu azizun, dan Allah maha mulia. Ay mani'ul janab, alimus sultan, agung kekuasaannya dan agung kerajaannya, kesultanannya. Zuntiqam mimman kadzdzaba bi ayatihi wa khalafa rusulahul kiram anbiya'ahul iwam. Mimman kadzdzaba, zuntiqam, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, dan khalafa rusulahu, dan menyalahi rasul-rasulnya, al-kiram, yang mulia, wa anbiya'ahul ilam, dan para nabi yang agung.
Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, dengan kitab Allah, dengan tanda-tanda kebesaran keagungan Allah, dia kafir, dia ingkar, tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah, maka bagi mereka itu siksaan yang kuat nanti pada hari kiamat. Allah akan menyiksa mereka karena disuruh beriman, tidak mau beriman. Bahkan menentang dan melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menentang dan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti pada hari kiamat akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih, dengan siksaan yang amat kuat, karena mereka ini tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Dzuntiqam, yaitu yang memiliki pembalasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sifatnya Dzuntiqam. Dzuntiqam akan membalas dengan balasan yang berat nanti di akhirat atau yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak sembunyi, alaihi, ke atasnya, syai'un, sesuatu, fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan begitu juga sesuatu yang ada di langit, itu tidak bisa tersembunyi, tidak bisa terkeluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ilmunya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahuinya, apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, Allah maha mengetahuinya dan tidak ada yang tersembunyi. Wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, dialah yang membentukmu, yang menciptakanmu di dalam rahim, kaifa yasha, bagaimana yang dia inginkan. Dia bebas. Dia mau membentuk kita jadi laki-laki, itu haknya. Jadi perempuan, itu haknya. Jadi dua laki perempuan atau dua laki-laki sama laki-laki, itu haknya. Dia yang membentuk. Itu dia bebas. Tidak ada yang akan memprotes. Dia lahir laki-laki, tidak bisa memprotes. Kenapa laki-laki? Kenapa tidak perempuan? Dia lahir perempuan, tidak bisa memprotes. Kenapa perempuan? Kenapa tidak laki-laki? Tidak bisa. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa musyawarah. Nah, dia tanpa musyawarah. Dia ciptakan di dalam rahim hambanya apa yang dia inginkan, kaifa yasha. Dia tidak perlu rapat dulu, dia tidak perlu diskusi dulu, dia tidak perlu untuk mengambil pendapat para malaikat, tidak perlu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sebelum kun
Dia tidak perlu bertanya siapa-siapa. Dia tidak perlu tanya para malaikat. Dia tidak perlu tanya jin. Dia terserah bagaimana yang dia inginkan menciptakan makhluk di dalam rahimnya. Dia bebas. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Yukhbiru ta'ala annahu ya'lamu ghaibas samai wal ardi. Allah mengkhabarkan, menceritakan bahwa sesungguhnya dia mengetahui apa yang gaib, apa yang tidak kelihatan di langit dan di bumi. Dia mengetahuinya. Dia bercerita. Ini yang dinamakan Tuhan, yang dinamakan Allah. Nah, kalau yang mereka sembah patung, pernah enggak patung itu bilang, aku mengetahui apa yang langit, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi? Enggak pernah. Coba tanya patung-patung itu. Pernah enggak dia bilang? Atau yang mentuhankan Nabi Isa. Ada enggak di dalam kitab Injil bahwa dia mengetahui yang gaib, yang di langit, dan enggak ada. Tapi Allah, dia langsung menjelaskan bahwa dia mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha ay yakhluqukum fil arham. Dia menciptakan kamu di dalam rahim, dalam kandungan, kama yasha, sebagaimana yang dia inginkan. Min zakarin, dia ingin membentuknya laki-laki, itu haknya. Wa unsa, dia ingin membentuknya perempuan, itu haknya. Wa hasanin, cantik, itu haknya. Wa qabihin, buruk, itu haknya. Wa syaqiyyin, menderita, susah, itu haknya. Wa sa'idin, bahagia, itu haknya, bebas. Kalau manusia, dia bisa mengetahui isi kandungan, tetapi sebatas laki perempuan. Itu manusia. Wa ya'lamu ma fil arham, secara keseluruhan. Kalau dokter kandungan, dia hanya melihat ini laki, ini perempuan. Dia hanya melihat kemaluannya yang ada di dalam kandungan. Oh, ini laki-laki, ini perempuan. Tapi coba tanya dia, Pak dokter, ibu dokter, saya mau tanya rezekinya bagaimana, kira-kira nanti banyak atau sedikit? Tidak bisa dia jawab. Nah kan, Pak dok, ibu dok, kira-kira umurnya berapa tahun nanti setelah dia lahir? Tidak bisa jawab. Ajalnya kapan? Tidak bisa. Tapi kalau ilmu Allah, wa ya'lamu ma fil arham, menyeluruh. Semuanya dia tahu. Laki-lakinya, perempuannya, rezekinya, ajalnya, jodohnya, Allah tahu. Tapi kalau dokter sebatas, oh ini laki, oh ini perempuan, itu saja yang dia bisa mengetahuinya. Tapi kalau Allah lengkap mengetahui, membentuk lakinya atau perempuannya, atau gantengnya, atau cantiknya, atau buruknya, atau susahnya, atau bahagianya, Allah maha mengetahui semuanya itu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Aziz, yang maha mulia, Al-Hakim, maha bijaksana. Huwallazi khalaqa, dialah yang pencipta. Wa huwal mustahiq lil ilahiyah wahdahu la syarika lahu,
maka dia yang mencipta, maka dialah yang berhak untuk dituhankan sendiriannya, wahdahu la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi dia menentukan apa yang dia mau ciptakan di dalam kandungan itu sendiriannya. Dia tidak bertanya ke siapa-siapa. Dia tidak tanya malaikat, dia tidak tanya jin, dia tidak ambil pendapat malaikat, dia tidak ambil pendapat jin. Dia menciptakannya sendiriannya, maka dialah mustahiq lil ilahiyah. Maka dialah yang berhak untuk dituhankan wahdahu sendirinya. Karena tidak ada sekutunya, tidak ada temannya untuk musyawarah. La syarikalah walahul izzatul lati la turam, dan baginya kemuliaan yang tidak ada batas. Wal hikmatu wal ahkam, dan kebijaksanaan dan hukum pemutusan. Walil ayatu fiha ta'ridun bal tasrihun bi anna Isa bin Maryam abdun makhlukun. Ini katanya isyarat, ta'rid, isyarat, bahkan penjelasan, tasrih bahwa Nabi Isa bin Maryam abdun, hamba, makhlukun, diciptakan. Kama khalaqallahu sa'iral bashar, sebagaimana Allah menciptakan semua manusia. Jadi ini katanya isyarat, bahkan penjelasan bahwa Nabi Isa itu bin Maryam seorang hamba, seorang yang diciptakan oleh Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia-manusia yang lain. Karena ada manusia salah penilaian. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan hamba Allah, tetapi anak Allah. Salah. Allah Maha mengetahui orang-orang yang mengatakan ini. Dan ini dikatakan sebelum turunnya Al-Quran. Jadi orang-orang ada mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan hamba Allah, tetapi putranya Allah, anaknya Allah. Kapan mereka mengatakan itu? Sebelum turunnya Al-Quran. Makanya Al-Quran turun menceritakan. Karena itu dikatakan sebelum Al-Quran turun. Itu sudah mereka katakan. Maka Al-Quran turun menjelaskan bahwa Isa bin Maryam itu hamba Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kan tidak mungkin Allah menciptakan anaknya. Untuk apa? Diciptakan saja semua manusia ini menjadi anaknya. Kenapa dia saja menjadi anak Allah? Kenapa dia saja menjadi anak Tuhan? Kenapa tidak semua kita jadi anak Tuhan? Kan semua kita diciptakan oleh Allah. Kalau yang diciptakan oleh Allah itu menjadi anak Tuhan, ya kita juga menjadi anak Tuhan. Kenapa dia saja menjadi anak Tuhan? Jadi ini penjelasan, kata para mufassir, penjelasan yang sharih bahwa Isa bin Maryam itu hamba Allah, makhluk, ciptaan Allah. Sebagaimana Allah menciptakan semua manusia. Jadi manusia ini bukan anak Allah, bukan anak Tuhan. Dia itu hamba Allah. Li'anna Allah sawwarahu firrahimi, karena Allah yang membentuknya di dalam kandungan ibunya. Wa khalaqahu, dan menciptakannya kama yasha, sebagaimana yang dia inginkan.
Fa kaifa yakunu ilahan kama za'amathun nasara alaihim la'inullah. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuhan sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang Nasrani ke atas mereka laknat Allah. Nah, ini pakai jamak dia, bukan alaihim laknatullah. Alaihim la'inullah, ke atas mereka laknat Allah. Jamak dipakai. Jadi Nasrani atau Kristen ada sebagian mengatakan bahwa Yesus itu anak Tuhan. Tapi ada sebagian yang ekstrim mengatakan Yesus itulah Tuhan. Dialah yang menjadi Tuhan. Jadi ada sebagian Nasrani mengatakan dia itu anak Tuhan. Ada sebagian mengatakan dia Tuhan. Makanya dia bilang kepada Yesus itu Tuhan Allah katanya kan. Tidak bisa menyebut Allah. Wa qad taqallaba fil ahsya. Sesungguhnya Isa itu dia berbolak-balik di dalam kandungan, di dalam perut ibunya. Wa tanaqqala min halin ila hal. Dan dia berpindah dari satu keadaan yang lain. Jadi dia di dalam kandungan itu dia membentuk dari kecil. Artinya bahwa Siti Maryam ibunya mengandungnya 9 bulan juga seperti ibu-ibu yang lain. 9 bulan dalam kandungannya. Jadi dia dari kecil terus membesar sampailah umur kelahiran. Itu hanya ditiup oleh malaikat Jibril dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditiup rahim kandungan Siti Maryam, dia sedang berada di dalam Masjidil Aqsa. Karena Siti Maryam ini adalah marbot Masjidil Aqsa. Dia kerjanya membersihkan. Kerjanya menyapu, mengepel, mengelap, itu saja. Setelah orang-orang yang datang beribadah pada pulang, dia keluar dari kamarnya menyapu, membersihkan, menyapu, mengelap, mengepel, ngelap jendela, pintu, kaca. Itu saja kerjanya. Terus gitu. Begitu datang waktu makan, datang malaikat membawakannya makanan dalam kamarnya. Katanya, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria, kan ketua umum Masjidil Aqsa pada waktu itu Nabi Zakaria. Dia ketua umum. Jadi Nabi Zakaria setiap datang membawakannya makanan, dalam kamarnya katanya ditemui sudah ada makanan. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Dia pun bertanya, Maryam, dari mana makanannya? Qalat huwa min indillah. Maka dia pun menjawab, ini dari Allah. Jadi kalau marbot masjid ikhlasnya seperti Siti Maryam, maka malaikat akan turun membawakannya makanan. Marbot masjid itu. Kalau dia ikhlas membersihkan rumah Allah seperti ikhlasnya Siti Maryam, maka malaikat akan datang membawakannya makanan. Dia sapu, pelap. Kemudian kalau zaman kita sekarang kan harus dipel kamar mandi, tempat wudu kan, dipel, disikat, dibersihkan, ikhlas. Nanti setelah zuhur
dia mau makan, dia duduk saja di ruangan depan. Nanti datang malaikat Jibril membawakannya makanan, berbagai macam makanan. Tapi ikhlas. Ikhlas, karena tanpa ikhlas orang tidak bisa berbuat sesempurna mungkin. Kalau tidak ikhlas, terutamanya kamar mandinya, tempat wudhunya, jedingnya, itu kan biasanya kotor kan di masjid-masjid. Mana tukang kebersihannya? Tidak ikhlas. Ada katanya, tapi klosetnya sudah warna kuning. Padahal ada sikat, ada sabun. Tapi karena tidak ikhlas, maka asal-asalan. Maka malaikat malas membawakannya makanan. Tidak mau. Malaikat, kalau Siti Maryam bersih semuanya. Apalagi ruang sholat, tempat wudhunya, kamar mandinya. Sendirian itu, perempuan lagi. Sendirian. Terus dia tinggal di masjid. Dikasih kamar oleh Nabi Zakaria. Kemudian dia tinggal di kamar itu beribadah kepada Allah. Begitu para jamaah pulang, dia pun keluar mengepel kamar mandinya, mengepel tempat wudhunya, mengepel tempat yang perlu dipel, menyapu, mengelap jendela. Ikhlas karena Allah. Apabila ikhlas, maka semuanya itu bersih. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak bisa untuk bersih rumah Allah. Dengan keikhlasannya itu, dia tidak susah. Dia menjadi tenang hidupnya, bahagia hidupnya. Kerjanya itu saja, tidak ada lain. Dia tidak pergi mencari uang, tidak pergi cari makanan, tidak perlu. Pokoknya ikhlas berkhidmat di rumah Allah. Karena Allah, maka Allah jamin semuanya. Jamin hidupnya. Tidak perlu memikirkan apa-apa lagi. Lagi kaman diberikan kelebihan keistimewaan oleh Allah, yaitu mengandung seorang nabi dan rasul tanpa digauli oleh manusia. Itu kan kelebihan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu untuk satu orang, untuk dia saja. Kalau zaman sekarang ada perempuan jadi marbot, kemudian tinggal di masjid, kemudian mengandung, ini kan sama dengan Siti Maryam yang dulu katanya. Tidak bisa, itu untuk satu orang saja. Jadi kejadian istimewa tidak bisa berulang. Sama dengan mukjizat. Walaupun sesama Nabi dan Rasul tidak bisa berulang. Contohnya, tongkat Nabi Musa bisa jadi ular. Kalau Nabi Muhammad punya tongkat, tidak akan bisa jadi ular. Tidak bisa berulang lah. Itu untuk satu orang saja. Jadi jangan ada orang namanya Maryam, terus mengandung, ini kan sama dengan Maryam yang dulu katanya. Tidak bisa. Itu hanya untuk satu orang saja. Jadi Nabi Isa ketika berada dalam kandungan Siti Maryam, dia pun berubah keadaannya. Berubah sampai 9 bulan, datang masa kelahiran. Jadi seperti manusia yang lain juga. Kama qala ta'ala yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Dia menciptakan kamu di dalam perut ibumu, dalam kandungan ibumu, khalqan, satu ciptaan, min ba'di khalqin, setelah satu ciptaan, fi dhulumatin salas, di dalam kegelapan 3. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana
ديننا مع للقطر أنثى وذكر ربي وافقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبا فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامر على معاشي ومعادي وباطني وظاهري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامر على معاشي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك علم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل ثوابا مثل سما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى حبيبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأزواجه وأصحابه